Perkenalkan, nama saya Cindy Cantika Purba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, hasil mini riset dari saya yang berjudul Fenomena Aktivitas Jual Beli antara pemilik warung kelontong dengan pembeli dan juga seller di Jalan Pertiwi Baru, Kota Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari hasil mini riset saya. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui bagaimana sih aktivitas jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan pemilik warung kelontong dan juga seller dengan pemilik warung kelontong. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan atau biasa disebut dengan field research yang bersifat deskriptif kualitatif, dan juga sumber data yang saya gunakan itu sumber data primer, di mana sumber data primer ini diperoleh dari pemilik warung kelontong dan juga pembeli dan seller. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan metode wawancara dan juga observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli yang melakukan aktivitas jual beli di warung kelontong melakukan transaksi utang piutang di warung kelontong, di mana hal ini terjadi karena adanya ikatan antara pemilik warung kelontong dengan pembeli yang berutang tadi. Karena adanya ikatan persaudaraan sehingga penjual, yaitu pemilik warung kelontong, mengizinkan untuk pembeli tadi untuk berhutang. Dan juga aktivitas yang dilakukan oleh seller yang menjajakan jualannya dengan cara berkeliling, yaitu seller kue dan seller roti, dan juga seller tersebut melakukan aktivitas jual beli dengan pemilik warung kelontong yang menunjukkan bahwa adanya pertukaran antara pemilik warung kelontong dengan seller tersebut, di mana pemilik warung kelontong dapat mengembalikan kue atau kerupuk kepada seller tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa ada ikatan antara seller dan juga pemilik warung kelontong untuk melakukan transaksi jual beli. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil mini riset saya. Ada 3 yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke pembahasannya, yaitu mengenai warung kelontong, pembeli, dan juga seller. Saya akan menjelaskan mengenai warung kelontong. Warung kelontong itu biasa disebut dengan warung penyedia dan barang kebutuhan sehari-hari, yang merupakan usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki oleh pribadi dan melakukan penjualan barang melayani pembeli secara langsung, dan biasanya pemilik warung kelontonglah yang menjadi penjual atau kasirnya. Warung kelontong ini umumnya sangat mudah untuk kita temukan, baik di desa maupun di kota. Warung kelontong ini sudah banyak tersedia, dan juga warung kelontong ini biasanya yang menjadi kasirnya yaitu pemilik warung kelontong itu. Pembeli juga dapat membeli kebutuhan sehari-harinya di warung kelontong tersebut. Yang kedua, arti dari pembeli. Pembeli itu dapat diartikan sebagai seseorang yang membeli suatu hal untuk dikonsumsinya. Biasanya pembeli ini melakukan aktivitas jual beli di warung kelontong, tidak jarang untuk melakukan berhutang di warung kelontong tersebut. Dan ada juga salah satu pembeli yang berhutang di warung kelontong itu, pemilik warung kelontong itu tidak memberi semua pembeli untuk berhutang, melainkan karena ada ikatan persaudaraan sehingga pemilik warung kelontong mengizinkan pembeli tersebut melakukan utang piutang di warung kelontongnya. Yang ketiga itu seller. Seller ini diartikan sebagai orang yang menjajakan jualannya ataupun barang yang dimilikinya itu untuk diperjualbelikan dengan cara berkeliling.
Dan seller ini akan mencari beberapa warung untuk menaruh jualannya tadi, sehingga seller tersebut dapat menentukan yang mana yang akan dijadikannya sebagai pelanggan tetap untuk membeli jualan yang dijajakannya. Biasanya seller tersebut akan menawarkan beberapa produk jualannya kepada si pemilik warung kelontong. Jika si pemilik warung kelontong tidak mau untuk membelinya, maka seller tersebut akan mencari pemilik warung kelontong yang lain. Nah, aktivitas jual beli yang dilakukan antar pembeli dengan warung kelontong dan juga seller ini dilakukan memiliki makna tersembunyi tersendiri, di mana kegiatan ini tidak terkait mengenai untung dan rugi, tetapi melainkan adanya ikatan antara pembeli dengan seller tersebut, sehingga mereka melakukan aktivitas jual beli tersebut. Sehingga dalam penelitian ini akan saya bahas mengenai fenomena aktivitas jual beli pada pemilik warung kelontong dan juga seller di Jalan Pertiwi Baru, Kota Medan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke hasil penelitian dalam mini riset saya ini. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitiannya. Lokasi penelitian saya ini terletak di Jalan Pertiwi Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, di mana lokasi ini merupakan lokasi tempat tinggal saya sendiri, sehingga saya tidak kesulitan untuk melakukan penelitian dan juga observasi dan wawancara kepada pemilik warung kelontong dan juga seller dan pembeli, karena di masa pandemi ini akan sulit untuk mencari data di luar lingkungan saya, sehingga saya memutuskan untuk melakukan penelitian di lingkungan saya. Jenis data yang saya gunakan yaitu jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, berbagai situasi secara sistematif, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu, serta mendeskripsikan berbagai realitas sosial yang ada dalam masyarakat, lalu kemudian mengangkat ke permukaan tentang karakter ataupun gambaran tentang kondisi dan sesuatu tertentu. Sumber data yang saya gunakan yaitu sumber data primer, di mana data primer ini merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pihak pertama. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer. Saya memperoleh data primer dari pemilik warung kelontong, pembeli, dan juga seller, yaitu Ibu Sembiring sebagai pemilik warung kelontong, Ibu Albert sebagai pembeli, dan juga Bapak Ahmad dan Ibu Lani sebagai seller. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan juga observasi. Wawancara diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide. Jadi di sini saya melakukan wawancara kepada keempat informan saya yang bernama Ibu Sembiring, Ibu Albert, Bapak Ahmad, dan juga Ibu Lani. Wawancara ini dilakukan ketika informan saya senggang, tidak melakukan kegiatan, sehingga saya dapat melakukan wawancara. Yang kedua, observasi. Observasi ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat Jalan Pertiwi Baru terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Jadi di sini saya melakukan pengamatan langsung di lokasi, yaitu di Jalan Pertiwi Baru, karena merupakan lokasi tempat tinggal saya, sehingga saya mudah untuk melakukan observasi pengamatannya secara langsung. Hasil penelitian dari mini riset saya ini yaitu bahwa terdapat 4 informan. Yang pertama itu Ibu Sembiring yang sebagai pemilik warung kelontong atau penjual, yang kedua Ibu Albert sebagai pembeli, dan yang ketiga Bapak Ahmad sebagai seller kerupuk, dan yang keempat Ibu Lani sebagai seller kue. Nah,
Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aktivitas jual beli antara Ibu Sembiring dengan Ibu Albert. Ibu Sembiring ini mengizinkan pembeli untuk berhutang di warungnya tetapi tidak semua pembeli. Salah satu pembeli yang berhutang yaitu Ibu Albert, yang merupakan tetangga dan juga saudara dekat dari Ibu Sembiring, sehingga Ibu Sembiring mempercayai Ibu Albert untuk berhutang di warungnya. Nah, menurut pengamatan yang saya lakukan ketika saya melakukan observasi dan juga melakukan wawancara, ada banyak alasan yang membuat Ibu Sembiring ini untuk memberi Ibu Albert ini berhutang di warungnya. Tidak hanya saudara dekat saja, tetapi ada alasan lain, karena Ibu Albert ini merupakan tetangga dari Ibu Sembiring, dan juga ketika Ibu Albert ini memiliki makanan atau hal lain, dia akan memberikan kepada Ibu Sembiring ini karena sudah terjalin hubungan kekerabatan itu. Dan dapat saya simpulkan dari aktivitas ini termasuk ke dalam ekonomi personalisme. Alasannya itu karena hubungan pribadi Ibu Sembiring sebagai penjual dengan Ibu Albert sebagai pembeli yang lebih mengedepankan hubungan sosial antara keduanya, di mana Ibu Sembiring memberi Ibu Albert berhutang di warungnya karena ada kepercayaan yang dimiliki Ibu Sembiring itu terhadap Ibu Albert, sehingga terjadilah proses transaksi jual beli, dan juga sehingga ada kepercayaan yang dimiliki Ibu Sembiring ini terhadap Ibu Albert, sehingga memberikan Ibu Albert ini berhutang di warungnya. Dan informan kedua saya itu bernama Bapak Ahmad. Dia ini merupakan seller kerupuk. Biasanya Bapak Ahmad ini 1 minggu sekali datang untuk melakukan transaksi jual beli di warung kelontong Ibu Sembiring. Bapak Ahmad ini datang ke warung Ibu Sembiring untuk menawarkan kerupuknya, sehingga terjadilah proses jual beli. Maka Bapak Ahmad ini akan datang seminggu kemudian untuk menawarkan lagi kerupuknya. Nah, di sini Bapak Ahmad ini memberikan Ibu Sembiring ini supaya dapat menukarkan kerupuk yang tidak laku kepada Bapak Ahmad, sehingga terjadilah proses aktivitas jual beli. Bapak Ahmad ini melakukan aktivitas tersebut karena ingin mendapat pelanggan tetap, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada resiprositas hubungan timbal balik antar keduanya, di mana Ibu Sembiring ini dapat menukarkan kerupuk yang tidak laku kepada Bapak Ahmad, dan Bapak Ahmad mendapat pelanggan tetap dari aktivitas jual beli ini. Selain seller kerupuk, Ibu Sembiring juga melakukan pembelian kepada seller kue. Kadang Ibu Sembiring juga membeli kue di grosir, tetapi kue yang dibeli tidak dapat ditukarkan kembali karena jika kue tersebut tidak laku untuk dijual lagi. Makanya Ibu Sembiring memutuskan untuk membeli kue kepada seller-seller yang berlewatan di Jalan Pertiwi Baru. Salah satu langganan seller Ibu Sembiring. Nah, Ibu Lani ini biasanya menawarkan barang dagangannya kepada setiap warung kelontong, salah satunya warung kelontong Ibu Sembiring. Nah, Ibu Lani ini memperbolehkan Ibu Sembiring untuk menukarkan kuenya yang tidak laku dijual kepada Ibu Lani, sehingga Ibu Sembiring dan Ibu Lani akan menjadi langganan. Di sini terjadilah proses resiprositas, di mana Ibu Lani memberikan kemudahan kepada Ibu Sembiring untuk dapat menukarkan kuenya kepada Ibu Lani, sedangkan Ibu Sembiring dapat menjadi pelanggan tetapnya yang selalu membeli kue untuk warung kelontongnya kepada Ibu Lani. Ikatan hubungan teman juga bisa menjadi pemicu dalam proses jual beli antara Ibu Lani dan juga Ibu Sembiring. Nah, dapat disimpulkan dari hasil penelitian saya ini, yaitu bahwa dalam warung kelontong banyak terjadi proses jual beli. Terdapat banyak makna tersembunyi ketika proses jual beli itu berlangsung, dan jika diamati pada aktivitas jual beli tersebut, ada yang termasuk ke dalam ekonomi personalisme dan juga ada yang termasuk ke dalam resiprositas. Ada hubungan timbal balik yang tidak melibatkan untung dan rugi, tetapi dikarenakan adanya hubungan persaudaraan dan juga hubungan tetangga. Tetapi kepada seller dikarenakan adanya proses tukar-menukar yang berujung menjadi pelanggan tetap. Ketika pemilik warung kelontong menukarkan barang yang tidak laku, maka si pemilik warung kelontong tadi akan berlangganan dengan si seller kue dan kerupuk tersebut. Ada makna-makna tersembunyi dari proses jual beli yang dilakukan oleh pemilik warung kelontong. Pertama, dengan pembeli Ibu Albert yang dikasihnya untuk berhutang, karena Ibu Albert memberi makanan atau hal lain kepada Ibu Sembiring.
Makanya Ibu Sumber mengizinkannya untuk berhutang di warungnya. Yang kedua itu karena ada dengan seller kerupuk dan juga seller kue, karena diizinkan untuk mengembalikan barang dagangannya yang tidak laku dan menjadi pelanggan tetap seller tersebut. Sekian dari presentasi saya mengenai hasil mini riset saya. Terima kasih.